formulir rekapitulasi capaian angka kredit, kemudian formulir kegiatan pengembangan profesi, berikut dengan bukti fisik setiap kegiatan yang akan dinilai. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sini, kedua soal ini ada yang tidak lengkap. Ya, jadi SKP-nya tidak ada. Sehingga sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa menjawab, itu salah malah. Karena berkasnya ini harusnya statusnya itu nilai PAK-nya 0 dengan status berkas dikembalikan karena tidak lengkap. Seperti itu. Nah, ini saya share juga hasil jawaban dari Bapak Ibu semua. Jadi kemarin yang mengikuti webinar kita di Zoom itu ada sekitar 700 sampai 800 orang, kemudian di Zoom ada sekitar 1.500, tapi yang mengisi soal atau mengisi jawaban itu sekitar 300-an. Tetapi pada saat kita cek hasilnya, kalau misalkan kita lihat upload dokumen yang diupload, itu tidak semuanya mengupload formulir rekapitulasi capaian, tapi ngirim capture kalau yang bersangkutan mengikuti kegiatan. Padahal di formulir evaluasi kita mengharapkan Bapak Ibu mengupload bukti penghitungannya seperti apa prosesnya. Gitu. Jadi semuanya itu mengisi, ada nilai-nilainya. Nah, ada nilai-nilainya. Berarti sebenarnya kalau ada nilainya itu salah. Tetapi coba kita simulasikan, misalkan PAK-nya kita asumsikan adalah 100%. Nah, kalau kemarin saya membuat beberapa alternatif. Alternatif yang pertama adalah jika SKP-nya itu bernilai 100 dengan persentasenya 100%, maka didapatkan angka kredit untuk soal yang pertama itu 110 PAK-nya. Nah, kalau kita menggunakan asumsi seperti itu beberapa ada yang benar. Nah, jadi ini ada beberapa benar, seperti dari Nunukan, ya Nunukan. Ini bagus sepertinya kerja kelompok. Jadi memang kami harapkan seperti ini kerja kelompok sehingga ada pemahaman kolektif di Bapak Ibu semua. Nunukan. Kemudian ini ada DKI Jakarta yang sudah sesuai juga. Nunukan kembali, Nunukan Kalimantan Utara ini Nunukan juga sepertinya ya. Jadi tidak banyak Bapak Ibu yang nilainya sudah benar. Ini Pacitan juga sudah sesuai. Kemudian Deli Serdang, Purwakarta, Kota Kediri. Jadi tidak banyak. Tetapi ternyata dengan nilai yang benar itu masih ada catatan. Misalkan penulisan angka kredit salah gitu. Jadi penempatan angka kredit yang sudah diberikan, angka kredit dasarnya, kemudian penjumlahan misalkan ini kolom pengembangan profesi itu masih belum sesuai. Jadi penempatannya tidak benar. Sehingga dengan jawaban seperti ini benar, tapi kalau prosesnya salah, itu nanti akhirnya bisa mempengaruhi nilai ini. Sehingga kami harapkan benarnya itu adalah benar secara keseluruhan. Nah, pada kesempatan yang baik ini, mungkin saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana menempatkan soal-soal tersebut ke dalam formulir yang memang sudah kita sediakan. Share screen saja. Nah, ini soalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat kita mencoba melihat butir kegiatannya terlebih dahulu. Misalkan terkait seperti ini kasusnya, menelaah peraturan daerah dari tanggal 5 sampai dengan 10 Januari 2022 sampai dengan seterusnya, kemudian ini tanggal 25 Mei 2022. Nah, ini ada perbedaan cara menghitung berapa kegiatan ini dilakukan. Nah, kalau seperti ini, 5 sampai dengan 10, ini tidak dihitung 5, Bapak Ibu, tapi dihitung 1. Karena output kegiatannya hanya 1. Gitu. Jadi hanya 1 perda yang ditelaah selama tanggal tersebut. Jadi tanggal 5 sampai dengan 10 itu hanya menelaah 1 perda. Nah, berarti ini dihitungnya 1. Ada beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan bukti pengirimannya, bukti rekapitulasinya. Ternyata dihitung 5 di sini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6. Ya, jadi ini 6, kemudian ini 11, 12, 13, 14, 15, 5 gitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ini sampai dengan, berarti itu hanya dihitung 1 karena 1 output yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, nanti dengan kasus lain bisa saja satu kegiatan dilaksanakan beberapa kali di hari yang sama.
Misalkan Bapak Ibu lihat misalkan di sini ada kegiatan mengecek kelengkapan peralatan. Contohnya seperti ini. Nah, di pagi hari si pemadam terampil ini mengecek peralatan misalkan mobil damkar yang bersangkutan di dinasnya punya 5 mobil. Misalkan di pagi hari yang bersangkutan ngecek mobil A gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian sore hari mengecek mobil B. Nah, itu berarti pada saat hari itu dia mempunyai 2 kegiatan mengecek kelengkapan peralatan. Itu bisa dihitung 2. Contoh lagi misalkan di analis kebakaran. Saya contohkan ini. Kemudian ini. Memeriksa dan menguji sistem hidran kebakaran pada bangunan rendah dan menengah tidak termasuk bangunan industri. Nah, misalkan di pagi hari, analis kebakaran ahli pertama itu memeriksa gedung A terkait dengan sistem hidrannya seperti apa. Nah, setelah selesai memeriksa di gedung A, ternyata pada sore hari yang bersangkutan juga memeriksa sistem hidran tapi di bangunan gedung B. Jadi objeknya berbeda. Nah, dengan kondisi tersebut, kegiatan ini juga bisa diklaim itu 2 kali, walaupun di hari yang sama. Nah, itu kasusnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau dengan seperti ini hanya dihitung 1. Nah, sekarang saya mensimulasikan bagaimana menginputnya. Yang pertama, Bapak Ibu seharusnya menginput terlebih dahulu beberapa kegiatan ini di formulir surat pernyataan melakukan kegiatan. Tapi itu nanti sebenarnya tidak terlalu sulit, karena hanya tinggal meletakkan saja jenis kegiatan dan tanggalnya seperti itu. Nah, kalau ini ada beberapa Bapak Ibu yang kesalahannya seperti ini. Rencana kinerja ini diisi dengan subunsur. Permenpan ini. Nah, Bapak Ibu, rencana kinerja ini seperti yang kemarin sudah kami sampaikan, ini diisi dari rencana kinerja atasan langsung berdasarkan SKP. Nah, Bapak Ibu kemarin mengisinya ini, misalkan kegiatan pemeriksaan bangunan gedung gitu, di sininya, di butir kegiatannya. Di rencana kinerja ini diisi subunsur dan unsurnya, ini ditulis di rencana kinerja. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi rencana kinerja ini adalah rencana kinerja atasan langsung. Misalkan di sini saya tulis hanya 1 rencana kinerjanya, karena atasan langsung saya, misalkan atasan langsung Pak Eko Prasojo ini, ternyata hanya punya 1 rencana kinerja di SKP-nya untuk mendukung rencana kinerja kepala dinas atau rencana organisasi, misalkan apa yang sudah di breakdown ke masing-masing bidang. Nah, ini harus dilihat dulu rencana kinerjanya apa, kemudian butir kegiatannya dikelompokkan berdasarkan rencana kinerja atasan. Misalkan kegiatan ini untuk mendukung rencana kinerja atasan yang mana gitu. Baru dikelompokkan yang sesuai jenjang jabatan yang mana, kemudian 1 jenjang di bawahnya yang mana, dan 1 jenjang di atasnya yang mana. Nah, dari soal yang kemarin sudah kita berikan, ini sudah coba kami simulasikan untuk ditempatkan di rekapitulasi capaian. Misalkan ini, menelaah peraturan daerah dari tanggal 5 sampai dengan 10 Januari dan seterusnya sampai tanggal 25 Mei. Berarti menelaah perda kita taruhkan di sini untuk mendukung rencana kinerja atasan yang pertama, karena kegiatannya adalah kegiatan analis kebakaran ahli muda, maka kita tempatkan di kegiatan sesuai jenjang jabatan. Angka kreditnya adalah 0,02, volumenya ini hanya dihitung 5, sehingga totalnya 0,10. Kemudian melakukan komunikasi dengan pihak pengelola bangunan gedung. Nah, contoh yang ini bisa misalkan saya buat 20 Januari, ini ada 2. Itu bisa saja dihitung 2. Jadi ini 20 Januari, kemudian 20 Januari lagi, 15 Februari, 15 Februari kembali, karena melakukan komunikasi dengan pihak bangunan gedung yang berbeda. Jadi gedung A, kemudian gedung B, atau misalkan 3 kali di gedung C, nah itu bisa saja. Tapi kan karena ini contohnya adalah 1 hari 1 kali melakukan komunikasi dengan pengelola bangunan gedung, maka totalnya ini adalah
19 kali. Jadi kegiatannya sesuai dengan jenjang jabatan, melakukan komunikasi dengan pihak pengelola bangunan gedung dengan angka kreditnya 0,02, volumenya 19. Nah, untuk output, Bapak Ibu tinggal lihat di pedoman yang sudah kita terbitkan. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat di sini saja. Satuan hasil. Sini. Ya, jadi Bapak Ibu kemarin sudah kita berikan pedoman penilaiannya, cukup menggunakan itu saja, karena itu kita sudah rangkum dari Peraturan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 17 tahun 2019. Di sini sudah lengkap, butir kegiatannya apa, satuan hasil ini outputnya. Ya, outputnya yang di sini, Bapak Ibu nanti tinggal ngambil di sini laporan, misalkan ini mengkaji dokumen perizinan, berarti di sini outputnya adalah satuan hasil di sini, silakan saja, atau di bukti fisik juga silakan, laporan klarifikasi dokumen perizinan, tinggal taruh di output, kemudian angka kreditnya ngambil di sini berapa, tinggal volumenya, Bapak lihat di sini kegiatannya ada berapa, jadi di sini. Jadi output itu tinggal ngambil saja, seperti itu. Jadi di pedoman penilaian kredit dan standar hasil kerja itu sudah kita rinci berikut dengan standar hasil kerjanya seperti apa. Seperti Bapak Ibu. Jadi misalkan peraturan perda itu dokumennya seperti apa. Mungkin saya langsung bisa kasih contoh dulu. Masalah perda. Nah ini Bapak Ibu. Jadi terkait dengan misalkan ini kegiatan pertama tadi, menelaah peraturan perda, di sini mengkaji perda. Misalkan contohnya ini misalkan yang pertama ya berarti. Nah, dokumen itu isinya apa? Jadi yang ditelaah itu nanti terkait dengan sistem proteksi aktifnya di perda itu seperti apa, sistem proteksi pasifnya seperti apa, sarana penyelamatan jiwa dan lain-lain. Nah, format laporannya kami bebaskan, Bapak Ibu terserah membuat format seperti apa. Yang penting isinya adalah ini. Misalkan di perda itu apakah sudah mengatur terkait dengan sistem proteksi pasifnya seperti apa, aktifnya seperti apa, pengaturannya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di dalam laporan yang disusun. Seperti itu. Kemudian terkait dengan melakukan evaluasi MKKG. Nah, ini sama juga Bapak Ibu. Terkait dengan kegiatan ini itu sama. Kemudian analisis juga sama, evaluasi post-test. Nah, ini Bapak harus teliti terkait dengan yang mana yang masuk ke jenjang jabatan, yang mana yang masuk satu jenjang di bawahnya, atau satu jenjang di atasnya. Nah, yang menjadi concern kita kemarin, nanti itu di kegiatan yang pemadam kebakaran, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan angka kreditnya berapa, kemudian volumenya dihitung berapa, baru Bapak Ibu bisa mendapatkan jumlah angka kredit. Nah, total capaian angka kredit yang diformulir ini Bapak Ibu, namanya formulir rekapitulasi capaian angka kredit. Total angka kredit di sini itu dihitung murni seluruhnya di sini berapa. Jadi tidak perlu memikirkan maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Pokoknya di jumlah angka ini, di kolom jumlah angka ini, di total saja dapatnya berapa. Itu adalah angka yang diisi di sini. Total capaian angka kredit pada formulir rekapitulasi capaian angka kredit. Nah, tahap selanjutnya adalah
mengisi formulir pengembangan profesi di sini. Nah, di soal yang kita berikan, itu ada beberapa kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Misalkan ini ada kegiatan pelatihan teknis inspektur kebakaran 100 JP, berarti masuknya adalah kegiatan di subunsur pengembangan profesi, pengembangan kompetensi, nilainya adalah, kreditnya adalah 2. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini. Dan nanti di sini itu di C, itu ada standar hasil kerja unsur pengembangan profesi. Ini untuk ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk pelatihan teknis, itu angka kreditnya berapa, kemudian hasil kerja atau outputnya itu apa, bukti fisiknya di sini, silakan ditulis di sini. Misalkan ini pelatihan teknis, ini kan ada kegiatan pelatihan teknis, inspektur kebakaran tingkat 1, 100 JP, hasil kerjanya Bapak Ibu bisa ngambil di sini, sertifikat kelulusan, dan laporan kegiatan. Berarti nanti di sini tulisannya adalah sertifikat kelulusan dan laporan kegiatan. Berarti nanti yang di-input, kegiatan yang dilaporkan, yang disampaikan kepada tim penilai adalah sertifikat disertai dengan laporan kegiatan. Nah, angka kreditnya berapa? Nanti bisa dilihat di sini kalau 100 JP, berarti kan masuknya di sini. 81 sampai 160, angka kreditnya adalah 2. Karena yang bersangkutan pada tahun itu hanya melakukan kegiatan 1 kali, maka di sini volumenya adalah 1 kali, dengan jumlah angka adalah perkalian dari angka kredit dan volume, totalnya adalah 2. Nah, Bapak Ibu, ini ada kegiatan yang perlu pencermatan. Di sini ada kegiatan studi banding. Nah, di kegiatan di huruf K. Melakukan studi banding ke instansi pemadam kebakaran lainnya. Nah, kita asumsikan di sini adalah studi banding di Dinas Damkar Kota A. Gitu. Berarti studi banding yang dilaksanakan, ini adalah studi banding yang berada di dalam negeri. Nah, untuk kegiatan studi banding di dalam negeri, di sini ada kegiatan studi banding pengembangan lain. Nah, Bapak Ibu, ini ada kegiatan studi banding yang dilaksanakan di dalam negeri, itu ada kriterianya. Jadi nanti ada 2 studi banding dengan lokasi yang berbeda. Yang pertama, nah ini. Di kegiatan pengembangan kompetensi yang satu rumpun dengan diklat, itu juga ada di sini kata studi banding lapangan. Dengan angka kredit adalah 3. Nah, untuk kegiatan studi banding lapangan dengan angka kredit 3, kriterianya adalah kegiatan seminar lokakarya termasuk studi banding yang dilaksanakan di negara lain. Ya, jadi dengan angka kredit 3 itu studi bandingnya hanya bisa dilakukan di negara lain. Sedangkan kalau misalkan ini di dinas, itu ini studi banding di dalam negeri, itu angka kreditnya adalah 0,5 dan maksimalnya adalah 2. Jadi misalkan di sini adalah angka kredit studi bandingnya adalah 0,5, kemudian kegiatan dilaksanakan 2, di sini nilainya 1. Misalkan di sini kegiatan studi banding, misalkan Bapak Ibu ini rajin studi banding ke kabupaten kota sebelah, padahal jalan kaki bisa itu ke kabupaten kota sebelah. Kegiatan 6 kali. Nah, ternyata di sini jumlah angka kreditnya adalah 3. Tetapi di sini standar hasil kerjanya, angka kredit maksimal yang diberikan itu hanya bisa 2. Makanya di sini walaupun volumenya 6 dengan jumlah angka kreditnya 3, di sini hanya bisa diberikan 2. Seperti itu Bapak Ibu. Karena ada nilai angka kredit maksimal. Itu contohnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus, khususnya tim penilai, itu harus cermat melihat standar hasil kerja. Jadi pedoman standar hasil kerja ini dipedomani dengan baik, tetapi tidak semua Bapak Ibu. Jadi yang hanya kita berikan pembatasan itu di unsur pengembangan profesi di kegiatan lain. Jadi kegiatan lain ini
dan di penunjang nanti di pelaksanaan tugas lain juga. Nah, ini ada juga terkait dengan pembatasan, perbedaan terkait seminar, Bapak Ibu. Kalau tadi di rumpun kegiatan bersamaan dengan studi banding, itu ada kegiatan seminar, lokakarya, dan lain-lain ya. Mana tadi? Nah, ini. Seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi lapangan. Nah, dengan yang angka kredit 3, itu hanya bentuk seminar, lokakarya, konferensi di bidang penanggulangan yang bertaraf internasional dan dilaksanakan secara tatap muka. Seperti itu. Nah, berbeda dengan kegiatan seminar yang dilakukan secara online. Nah, ini ada pengecualian. Kalau seminar, webinar seperti ini yang dilakukan secara online, itu angka kreditnya adalah 0,5 maksimal, kemudian 0,4 berdasarkan lama jamnya berapa. Nah, ini juga ada angka kredit maksimal. Sehingga tidak bisa disamakan kegiatan seminar yang dilakukan secara tatap muka, secara tingkat internasional, dengan kegiatan webinar yang dilaksanakan secara online. Nah, ini perlu pemahaman. Makanya, karena dasar ini Bapak Ibu, kita tidak mau pejabat fungsional ini hanya diribetkan dengan masalah webinar. Jadi, tiap hari kegiatannya webinar terus, ngejar sertifikat terus. Sehingga membuat lupa untuk melaksanakan tugas jabatan yang seharusnya itu menjadi tugas utamanya. Seperti itu. Nah, ini pencermatannya seperti ini. Jadi ini dengan kasus soal yang tadi, yang ini, studi banding Dinas Damkar, karena kegiatannya hanya di dalam negeri, maka angka kreditnya hanya 0,5, dengan volume tadi di sini 2 kali, sehingga totalnya adalah 1. Nah, kemudian ada lagi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan tugas penunjang, menjadi pengajar, itu angka kreditnya 0,4, totalnya adalah 0,4. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali kesalahan dalam pengisian formulir ini, khususnya di row di sini, di baris angka kredit penunjang yang didapatkan. Nah, angka kredit penunjang yang didapatkan ini hanya diisi terkait dengan ini, Bapak Ibu, hanya penunjang saja. Kalau angka kredit pengembangan profesi, jumlahnya ini hanya diem di sini saja, Bapak Ibu. Jadi di sini berapa, itulah total angka kredit dari pengembangan profesi. Ini berapa. Sedangkan di sini, angka kredit penunjang yang didapatkan 0,4, itu adalah angka kredit yang di sini. Kenapa kita tambahkan satu baris di sini? Karena untuk mengantisipasi angka kredit penunjang itu ada angka kredit maksimalnya berapa? Itu 20% dari angka kredit kenaikan pangkat. Misalkan ini yang bersangkutan adalah analis kebakaran ahli muda, untuk kenaikan pangkatnya karena perlu 100, sehingga angka kredit maksimal selama Pak Eko Prasojo ini di pangkat 3C, yang bersangkutan selama 3C itu hanya bisa mengumpulkan angka kredit 20 selama dia di pangkat ini 3C. Berarti selama 4 tahun atau selama yang bersangkutan 3C, kalau misalkan ini sudah 20, misalkan di sini dapatnya nanti 25, ya di sini hanya bisa 20 karena ada angka kredit maksimal 20% dari angka kredit kenaikan pangkat selama masa kepangkatan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ini, terpenuhi atau tidak terpenuhi angka kredit pengembangan profesi, itu hanya yang di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk yang profesi saja. Ini yang perlu diperhatikan adalah apabila pejabat fungsional yang dinilai itu memiliki jenjang mahir dan jenjang muda. Karena untuk jenjang mahir dan muda itu untuk naik jenjang jabatan ke damkar penyelia ataupun analis kebakaran ahli madya itu dipersyaratkan untuk minimal pengembangan profesi. Jadi ini keterangannya sudah kita berikan di ini Bapak Ibu yang di kuning-kuning itu. Persyaratan pemenuhan syarat angka kredit pengembangan profesi untuk yang mahir ke penyelia itu harus ada 4. Kemudian yang analis kebakaran muda yang ingin naik ke madya itu harus memiliki angka kredit pengembangan profesi 6.
Nah, angka 4 dan 6 ini dikumpulkan selama yang bersangkutan berada di jenjang jabatan tersebut. Jadi, selama Pak Eko ini karena muda, berarti selama Pak Eko ini dianalis kebakaran ahli muda, yang bersangkutan bisa mengumpulkan angka kredit 6. Jadi itu akumulasi selama yang bersangkutan berada di jenjang muda. Sama juga misalkan yang bersangkutan memiliki jenjang mahir, jadi yang bersangkutan angka 4 pengembangan profesi itu adalah angka kredit kumulatif selama yang bersangkutan di jenjang mahir. Jadi tidak hanya di pangkat terakhir saja. Nah, kalau sudah ini terisi Bapak Ibu, di kegiatan semua sudah kita input di formulir rekapitulasi capaian angka kredit, ini namanya rekapitulasi capaian angka kredit, kemudian sudah kita masukkan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang untuk penilaiannya, baru kita masuk ke formulir penilaian capaian angka kredit. Nah, formulir penilaian capaian angka kredit ini itu hanya untuk tugas jabatan saja. Jadi yang ini tidak dihitung di formulir ini. Nah, yang perlu menjadi perhatian, misalkan Bapak Ibu yang belum melakukan penilaian angka kredit untuk tahun 2021, jadi setelah impasing kemarin misalkan DKI Jakarta kalau tidak salah itu belum melakukan penilaian angka kredit bagi yang dilantik impasing kemarin. Berarti nanti di sini harus dibuat dua formulir yang berbeda. Yang pertama adalah tahun 2021. Jadi nanti ini semuanya beda. Dari sini, kemudian sampai dengan nanti penetapan itu juga beda formulirnya. Jadi harus dibuat masing-masing tahun. Nah, ini 2022 karena butir kegiatan ini adalah butir kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022. Jadi tahunnya ditulis 2022. Kalau misalkan kegiatannya di 2021, berarti dibuat di sini 2021. Nah, target ini target AK Bapak Ibu ya, mohon maaf. Target angka kredit SKP ini 39,59 itu didapatkan dari angka di sini berapa? Jadi angka dari formulir rekapitulasi capaian angka kredit itu angkanya berapapun, itu dimasukkan ke di sini, target angka SKP berapa. Kemudian nilai capaian tugas jabatan. Nah, ini kemarin soal jebakannya ini Bapak Ibu. Sengaja kami tidak mencantumkan nilai tugas jabatan ini karena kami melihat tadi yang saya sampaikan, apakah Bapak Ibu jeli data ini tidak lengkap. Nah, kalau data tidak lengkap, ini tidak bisa diteruskan. Jadi formulir itu dikembalikan. Jadi tidak akan bisa dapat angka ini. Seperti itu. Tapi yang sudah mengerjakan, kita buat beberapa alternatif. Nah, ini alternatif yang pertama, kalau tugas jabatannya itu adalah 100. Nilai SKP-nya adalah 100. Nah, 100 berarti di sini tinggal mempersentasekan saja dari ini, dapatlah 100%. Kemudian angka kredit minimal per tahunnya berapa. Jadi angka kredit minimal per tahun dilihat jenjangnya, pangkatnya adalah 3C, di jenjang muda berarti angka kredit minimal per tahunnya adalah 25. Sehingga angka kredit yang didapat itu adalah perkalian dari target ini dikalikan dengan persentase. Dapatlah 39,59. Di sini jumlah angka kredit yang diperoleh sama dengan angka yang didapat di atasnya. Nah, yang menjadi catatan di sini ada namanya angka kredit maksimal. Angka kredit maksimal adalah 150% dari angka kredit minimal. Di sini rumusnya sudah kita tuliskan juga, 150% kali angka di sini berapa, dapatlah di sini. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan angka kredit maksimalnya berapa, baru kita mendapatkan namanya capaian angka kredit. Nah, karena nilai yang didapatkan pada tahun 2022 adalah 39,59, dan itu lebih besar dari angka kredit maksimal, yaitu 37,5, maka capaian angka kredit yang didapatkan Pak Eko Prasojo pada tahun 2022 itu adalah 37,5, yaitu angka kredit maksimal dia
di tahun 2022. Jadi angka yang di sini Bapak Ibu tidak boleh melebihi angka ini. Gitu. Ini dapatnya berapapun, misalkan dapatnya 50 pada tahun 2022, capaian angka kredit di sini tetap sesuai dengan angka kredit maksimalnya. Berapa? Seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang misalkan mengisi di sini nilai tugas jabatannya adalah 120, berarti nanti kan di sini 120%. Nah, dengan angka misalkan di sini saya ganti 120, otomatis akan terganti di sini 120%. Angka kredit yang didapat adalah 47,51, tetapi karena maksimalnya adalah 37,5, maka capaian angka kredit Pak Eko Prasojo di tahun 2022 tetap 37,5 karena maksimalnya di sini. Nah, bagaimana misalkan ternyata Pak Eko Prasojo ini menilai angka kredit menggunakan Permenpan nomor 6 tahun 2022 dengan kriterianya kurang atau misalkan perlu perbaikan. Nah, kalau perlu perbaikan, kemarin Bapak Ibu coba kita buka lagi di sini terkait dengan formulirnya. Jadi ada dua model SKP yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti tergantung dari BKP SDM-nya mensyaratkan apakah menggunakan SKP dengan model peraturan Menpan RB nomor 8 tahun 2021 atau Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, ini adalah contohnya Permenpan RB nomor 8, jadi nilai SKP-nya tinggal dilihat saja di formulir SKP kalau dia di Permenpan 8. Kalau Bapak Ibu menggunakan Permenpan 6, berarti tinggal dilihat saja nilai SKP-nya. Kalau dia sangat baik dan baik, itu nanti di sini adalah ditulis baik, nanti di sini 100%. Kemudian kalau dia kurang atau butuh perbaikan, itu 85% di sini tulis kurang atau misalkan butuh perbaikan, berarti nanti di sini 85%. Kemudian sangat kurang. Kalau di sini sangat kurang, berarti nanti persentasenya di sini adalah 70%. Nah, ini kita simulasikan, misalkan di sini kurang atau butuh perbaikan, berarti kan di sini 85%. Tuh, misalkan kita ganti 85%. Nah, kalau 85% di sini kurang, misalkan kurang. Di sini persentasenya 85%. Di sini angka kredit yang didapat adalah 33,65. Nah, kalau dengan kasus seperti ini, karena angka kredit maksimalnya 37,5, berarti nilai angka kredit yang didapatkan tetap cuma 33,65. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau dia misalkan tidak melebihi dari 37,5 atau sama dengan 37,5, itu ditulis sesuai dengan ini. Gitu. Jadi intinya adalah tidak boleh melebihi dari sini. Misalkan di sini sangat kurang, kemudian nilainya kalau sangat kurang di sini 70%, nilainya adalah 27,71, berarti capaian angka kreditnya juga 27,71. Seperti itu Bapak Ibu. Ini 100%, kita kembalikan ke 100%. Nah, setelah kita dapat penilaian capaian angka kredit, baru kita masuk ke formulir penetapan angka kredit. Nah, di formulir penetapan angka kredit ini Bapak Ibu, yang perlu menjadi perhatian adalah peletakan angka kredit lama, kemudian angka kredit baru seperti apa. Nah, kita kembali lihat soal. Ini nama tinggal diisi saja, biodata, kemudian periode penilaiannya disesuaikan apakah Januari sampai dengan Desember, atau Januari sampai dengan Juni. Oh ya, kelewatan. Di formulir penilaian capaian. Nah, bagi Bapak Ibu yang melakukan penilaian di Januari sampai dengan Januari sampai dengan Desember tahun, misalkan ini di 2022, berarti angka kredit minimal per tahunnya itu 25 untuk yang muda 3C. Nah, apabila Bapak Ibu melakukan penilaian angka kredit, butir kegiatan selama bulan Januari sampai dengan Juni, yang dinilai pada bulan Juli tahun berjalan, angka kredit minimal per tahun ini hanya bisa setengah dari angka kredit maksimal. Oh maaf, ini angka kredit minimal per tahunnya dibagi 2.
setengah. Nanti di sini akan mengikuti angka kredit maksimalnya berapa. Jadi misalkan ini angka kredit minimal pada muda di 3C adalah 25, tapi karena yang bersangkutan misalkan mau naik pangkat di bulan Oktober, kemudian melakukan penilaian butir kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni, yang dinilai pada bulan Juli, berarti angka minimal per tahun ini hanya bisa didapatkan setengahnya. Seperti itu. Jadi ini hanya dibagi 2. Nah, nanti angka kredit maksimalnya di sini adalah 18,75. Jadi nanti misalkan di sini tetap 39,59, tetapi capaian angka kredit di sini hanya 18,75. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dilihat saja, memang ini tugas perlu screening tim penilai. Jadi tim penilai benar-benar harus memahami bagaimana cara pengisian formulirnya terkait dengan angka minimal per tahun berapa, maksimal berapa, syarat pengembangan profesi berapa, maksimal angka penunjang berapa. Ini kita kembali ke penetapan, formulir penetapan. Kemudian setelah kita selesai, kita lihat apakah, kalau ini ya, tadi ini tinggal ngisi, kemudian kita lihat di sini satu-satu angka kredit. Nah, angka kredit dasar yang diberikan atau kelebihan angka kreditnya berapa? Nah, kalau dari soal ini yang kemarin kita sudah menginformasikan angka kredit dasar yang diberikan karena yang bersangkutan dilantik melalui IMPASI itu sudah punya di sini 35. Jadi angka 35 bisa dimasukkan di angka kredit lama. Di sini. Jadi di sini 35, angka kredit barunya adalah 0. Nah, kalau angka kredit yang diperoleh dari pengalaman, ini dikosongkan, ini hanya untuk nanti yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain. Itu nanti dia bisa mengajukan penilaian angka kredit pada saat diangkat menjadi JF melalui perpindahan jabatan lain. Kemudian angka kredit tugas jabatan, ini kita lihat di sini di bulan September sampai dengan Desember 2021 itu sudah ditetapkan sebesar 37,5. Jadi ini angka kredit maksimal dia selama 1 tahun. Maka dimasukkanlah di sini karena tahun kemarin sudah melakukan penilaian 37,5, maka dimasukkan di angka kredit lama 37,5. Kemudian di angka kredit barunya berapa? Kita lihat di formulir penilaian capaiannya berapa yang di sini. Nah, yang di formulir ini berapa? Kita masukkanlah di sini 37,5. Totalnya 75. Kemudian di angka kredit kegiatan pengembangan profesi. Kita lihat di sini Bapak Ibu ada angka 3 untuk angka kredit pengembangan profesi dan angka kredit penunjang 0,4 di angka kredit penunjang. Tapi kenapa di sini adalah 0? Ada yang bisa jawab kira-kira Bapak Ibu? Silahkan raise hand kalau bisa jawab. Kenapa di sini 0? Ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab silahkan raise hand. Ada pesertanya kan ini ya? Ya, Pak Kastawi, silakan Pak. Ya. Pak Kastawi ini Kukar ya? Ya, siap. Ya, silakan Pak. Kenapa angka di sini di penetapan profesi untuk di penetapan angka kredit di pengembangan profesi dan penunjang ini kosong? Karena ya. Sebentar. Ya. Saya pakai handset aja. Buru-buru, Pak. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Singgih. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Karena dia kan tidak naik pangkat sebetulnya. Dia tidak naik pangkat. Makanya di nilai kompetensi ya, nilai profesi, pengembangan profesi tidak dimasukkan. Oh gitu. Ya. Baik, jadi alasannya karena tidak naik pangkat.
Oke, baik. Terima kasih Pak Kastawi. Ada yang lain? Pak Ya, Alpiandi dari Jakarta. Baik, terima kasih Bapak. Terdengar Bapak? Ya, terdengar Pak. Silakan. Baik, kalau dari historical yang ada, memang saya juga ada kesalahan Pak. Selain perhitungan saya itu 113, ternyata memang ada kelebihan 3 angka kredit. Harusnya 110, tapi saya hasilnya 113, 113. Saya kira itu kode kosen pemadam kebakaran, ternyata 110. 103 Pak ya. Nah, ini ternyata ada miss-nya di sini, Pak. Kenapa miss-nya Ya. di sini? Ternyata memang karena yang bersangkutan adalah golongan 3C, dia hanya mengejar kenaikan pangkat di 3D. Sedangkan untuk pengembangan profesi dan penunjang dibutuhkan untuk naik jenjang nanti di saat 3D yang bersangkutan. Makanya nggak dimasukkan di sini adalah 0 semua. Itu miss-nya di situ saya, sehingga saya kelebihan 3 saya masukkan dari pengembangan dan penunjang. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Alpiandi. Ada yang lain? Pak Munawir dari BKPSDM Kabupaten Maros, silakan Pak. Kenapa nilai yang di sini itu 0? Karena dia kan tidak ada jabatan, sedangkan nilai angka kredit untuk tugas jabatan sudah nilai maksimal 150%. Jadi tidak dikasih untuk nilai pengembangan profesi. Iya, terima kasih Pak Munawir. Jadi benar ya yang disampaikan Pak Munawir tadi. Angka di sini Bapak Ibu, kita lihat dulu. Yang kemarin kita sampaikan di formulir ini, di pedoman. Bapak Ibu kalau masih ingat, ini kata-kata berdasarkan prioritas. Jadi unsur kegiatan tugas JF Damkar dan JF Analis Kebakaran itu berdasarkan prioritas. Prioritas yang pertama adalah dari unsur kegiatan tugas jabatan. Ya, jadi si pejabat fungsional itu kan tadi di sini bisa mendapatkan angka 150% dari tugas jabatan. Tetapi 150% itu, kalau Bapak masih ingat, kemarin yang saya jelaskan pada tanggal 10, 100%-nya itu harus dari sini. Baru 50%-nya didapatkan dari pengembangan profesi dan penunjang. Jadi, Bapak Ibu membreakdown lagi, misalkan maksimalnya adalah 37,5, berarti 37,5 ini, yang dari tugas jabatan, itu minimal adalah 25, kemudian pengembangan profesi dan tugas jabatan itu maksimal adalah 37,5, ya, jadi ini dikurangi 25, jadi maksimalnya ini. Maksimalnya adalah 12,5. Jadi nanti si Pak Eko Prasojo ini misalkan di pengembangan profesi dan penunjang ternyata lebih dari 12,5, itu nanti tinggal kita hitung dulu tugas jabatannya berapa. Nah, kasusnya di sini kenapa ini 0? Karena di sini Bapak Ibu lihat di tugas jabatannya dia sudah maksimal. Ya, sudah maksimal 37,5. Sehingga di tahun itu Pak Eko Prasojo penetapan untuk pengembangan profesi dan penunjangnya tidak dihitung untuk ditetapkan di formulir yang di atas ini. Jadi tetap 0. Jadi yang di sini Bapak Ibu 3 formulir ini, 3 kolom ini, 3 baris ini ya, untuk tugas jabatan, pengembangan profesi dan penunjang itu tidak di jumlahnya itu maksimal adalah angka kredit maksimal. Jadi karena ini adalah sudah terisi sepenuhnya 150% itu dari tugas jabatan, maka pengembangan profesi, kemudian penunjang itu 0. Misalkan tadi pakai alternatif yang ini, misalkan di sini kurang ya, kurang sesuai dengan Permen 46, misalkan kurang, kalau kurang di sini berarti 70%. Angka kreditnya adalah 27,71. Berarti kita diisi di sini 27,71. Gitu. Kalau 27,71 berarti otomatis nanti di sini adalah 27,71. Nah, karena angka kreditnya adalah 37,5. Berarti yang bersangkutan masih bisa 37,5 dikurangi 27,71 untuk angka kredit pengembangan profesi dan penunjang
yang bersangkutan bisa mendapatkan 9,79. Jadi tidak melebihi dari angka kredit maksimal pengembangan profesi. Jadi kalau dengan status demikian, misalkan dia di sini 27,71, pengembangan profesi bisa masuk di sini. Bisa masuk di sini 3. Kemudian kita lihat di sini angka penunjangnya berapa? Kredit penunjangnya berarti di sini 0,4. Nah, ini simulasi kalau misalkan tugas jabatannya tidak maksimal. Kalau di sini sudah 150% dengan yang tadi berarti di sini 0. Itu seperti itu. Kalau misalkan di sini pakai 85%, misalkan di sini 85%, berarti 33,65. Kita lihat di sini penetapan 33,65, maksimalnya adalah 37,5. 37,5 berarti masih sisa 3,85, itu bisa diambil di sini, dimasukkan. Nah, misalkan dengan kasus seperti ini, misalkan di sini maksimal adalah 37,5. Kita ambil contoh, misalkan di sini ternyata sudah dapat 36. Contoh, misalkan 36. Berarti kalau 36 maksimalnya adalah 37,5, berarti masih ada sisa 1,5 yang bisa diisi dari pengembangan profesi dan penunjang. Kita balik lagi ke sini, prioritas kegiatan. Yang pertama adalah unsur kegiatan tugas jabatan. Ya, ini 3 ini adalah sudah kita gambarkan urutan prioritas. Yang kedua, di sini adalah pengembangan profesi terlebih dahulu. Baru yang terakhir kegiatan penunjang. Jadi di sini 1,5, karena masih bisa 1,5, berarti kita ambillah di sini pengembangan profesinya hanya 1,5. Nanti di sini penunjangnya 0. Nah, seperti itu. Intinya 30 angka maksimal itu penjumlahan dari sini. Kalau sudah dipenuhi dari sini, berarti 2 ini kosong. Kalau ini masih kurang, dipenuhi dulu dari sini. Kalau ini sudah penuh dari 2 ini, berarti yang ini kosong. Kalau ternyata 3-3-nya, ya 3-3-nya silakan dimasukkan. Tetapi untuk 2 ini, itu tidak boleh lebih dari 50% ini. Dari angka kredit minimal per tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kembali ke simulasi awal tadi. Berarti ini 37,5. Berarti totalnya kalau dengan kasus simulasi SKP-nya 100, nilainya 100 dengan persentase 100%, maka total angka kredit kenaikan pangkat di tahun 2022 yang ditetapkan di Januari 2023 itu 110. Nah, kemudian kita beralih ke baris selanjutnya, yaitu keterangan. Ada di sini angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan jenjang. Nah, ini untuk kenaikan pangkatnya berapa? Diisilah 100. Jadi, yang bersangkutan adalah pangkatnya 3C. Perlu naik ke 3D, itu pangkatnya adalah 100. Makanya di sini di kelebihan atau kekurangan, tinggal dikurangi saja. Dari 100 ini, dikurangi dengan total capaiannya berapa? 110. Makanya di sini terbitlah minus 10. Cara bacanya minus ini bukan berarti dia kurang 10 angka kredit, tetapi kelebihan 10. Jadi ada lebih 10 angka kredit untuk nanti bisa diperhitungkan di pangkat 3D. Nanti 10 itu akan masuk di sini, di 3D awal. Seperti itu. Jadi kemarin dari BKP SDM Kukar ya, ada yang nanya karena dari BKN-nya mempertanyakan tanda minus 10 ini. Tapi yang di keterangan sudah kita berikan, ini adalah kelebihan angka kredit yang bisa diperhitungkan untuk pangkat berikutnya. Kalau di jenjang yang sama. Tapi kalau nanti kasusnya adalah dia naik jenjang, maka kelebihan angka kredit itu tidak dapat digunakan. Nah, kemudian untuk naik jenjang jabatan. Ini angka kredit yang diperlukan untuk naik dari muda, ahli muda, ke madya itu membutuhkan 200.
Nah, 200 ini adalah 100 angka kredit dari 3B ke 3C dan 103C ke 103C ke 3D ditambah 103D ke 4A. Makanya totalnya adalah 200. Nah, untuk menghitung kekurangannya berapa, di bawahnya sini. Di sini tinggal Bapak Ibu kurangi, 200 ini dikurangi dengan total capaiannya berapa. Kemudian ada namanya, kalau Ibu lihat di sini, itu dikurangi lagi dengan angka kredit dasar. Nah, angka kredit dasar itu digunakan untuk menghitung kekurangan jenjang jabatan, kredit kenaikan jenjang jabatan. Kita lihat lagi di pedomannya. Sudah kita sampaikan di sini untuk kenaikan jenjang jabatan. Nah, untuk angka kredit dasar, tadi ini soalnya Pak Eko, diangkat impasing itu di 3C. 3C berarti untuk penghitungan kenaikan jenjang jabatan, 200 ini dikurangi dengan total capaian angka kredit berapa? 110. Kemudian dikurangi angka kredit dasar. Kita lihat di sini analis muda 3C, angka kredit dasarnya adalah 0. Berarti murni hanya dikurangi dari angka kredit kebutuhannya berapa, naik jenjang, dikurangi dengan totalnya. Kalau misalkan kasusnya Pak Eko ini diangkat pada saat impasing, itu diangkat di golongan 3D, misalkan. Nah, pada saat mau naik ke madya, berarti nanti di sini penghitungannya adalah 200, ya 200 ini, dikurangi 110 capaiannya berapa, capaian di sini, dikurangi lagi dengan di sini, ahli muda 3D, dikurangi lagi 100. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi angka kredit dasar ini dikurangi untuk menghitung kebutuhan Bapak Ibu yang impasing dan penambahan kemarin untuk yang pengangkatan pertama. Misalkan diangkat di pangkat berapa, kalau misalkan pangkat awalnya pengangkatan pertama 2C, berarti ada 20. Seperti itu. Di sini. Nah, untuk pengembangan profesi Bapak Ibu, di sini yang diisi hanya jika misalkan si pejabat fungsional ini golongannya adalah analis muda. Kalau dia analis pertama ini 0. Karena dia tidak perlu target kebutuhan angka kredit dari pengembangan profesi. Maka di sini karena yang bersangkutan muda, nantinya naik ke madya, maka perlu angka kredit 6. Nah, selama dia di muda, itu dia bisa mengumpulkan angka kredit 6 ini. Nah, ini kekurangannya berapa? Walaupun dia tidak ditetapkan di sini, tapi dia bisa dikurangkan untuk mengurangi di sini. Jadi, pada saat Pak Eko ini di muda, dia sudah mengumpulkan angka 3 untuk pengembangan profesinya. Maka di sini di formulir pengembangan profesinya, di penetapan angka kredit, kebutuhannya adalah 6 untuk naik jenjang, dikurangi dengan pengembangan profesinya berapa. Seperti itu, jadi hanya kurang 3. Seperti Bapak Ibu. Nah, terkait dengan angka kredit dasar ini Bapak Ibu yang menjadi perhatian kami, itu untuk Bapak Ibu yang diangkat ke dalam JF Damkar, ke dalam JF analis kebakaran, ahli muda atau ahli madya, melalui mekanisme penyetaraan. Jadi pejabat struktural eselon 4 dan eselon 3 yang dilantik ke JF analis kebakaran ahli muda ataupun ke ahli madya. Kemarin pada bulan Februari, ini tanggal 3 Februari, kita sudah mengirimkan surat ke seluruh Indonesia. Nah ini Bapak Ibu, di poin 1 dan 2. Khususnya ini poin 2 saja. Jadi kami meminta untuk pejabat fungsional yang dilantik melalui penyetaraan, angka kredit dasar yang diberikan itu harus menggunakan sistem integrasi. Ini tanggal 3 Februari kita bersurat, sekaligus minta rekapitulasi pejabat fungsional di daerah itu siapa saja yang dilantik. Tapi sampai sekarang juga sangat sedikit sekali yang melaporkan. Jadi nanti kalau ada masalah, nanti baru lapor. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang masih menggunakan angka kredit dasarnya belum integrasi,
silakan diajukan perubahan SK ke BKPSDM. Nah, ini angka kreditnya berapa, angka kredit dasarnya berapa, Bapak Ibu bisa lihat di Permenpan RB nomor 17 tahun 2021. Tarik paling belakang, di situ ada kebutuhan angka kredit dasar di sini. Jadi ini ada pangkat normatif, kalau pangkatnya itu sesuai dengan jabatannya. Misalkan di sini pengawas 4A, 3C, diangkat di ahli muda, berarti angka kredit yang diberikan, di sini angka kredit dasar, itu 100, bukan 300. Karena masih banyak beberapa Bapak Ibu yang di daerah, ternyata angka kredit dasar yang diberikan itu angka kredit konvensional. Nah, karena dari awal Permenpan kita yang terbit tahun 2019 untuk JF Damkar dan JF Analis Kebakaran itu sudah menggunakan sistem integrasi, makanya untuk angka kredit dasar di sini, untuk yang penyetaraan juga harus menggunakan kolom integrasi. Makanya di tanggal 3 Februari itu kita bersurat karena memang sudah banyak pertanyaan Bapak Ibu yang ke kita terkait dengan penggunaan nilai angka kredit dasar bagi pejabat yang disetarakan. Tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah menerima surat ini atau belum, tapi kita sudah distribusikan sejak tanggal 3 Februari. Nah, jadi ini untuk yang analis kebakaran. Nah, ini contohnya misalkan si Pak Eko dengan capaian angka kredit 110, kemudian kebutuhan angka kredit kenaikan pangkatnya sudah terpenuhi dengan kelebihan angka kredit 10, maka misalkan nanti tahun depan Pak Eko sudah berada di pangkat 3D, jadi ini dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat 3D, maka di pangkat 3D awal, angka kredit 10 ini ditaruh di sini. Gitu. Jadi angka kredit yang tadi kelebihan 10 ini, itu ditempatkan di angka kredit dasar atau kelebihan angka kredit. Di sini sudah punya 10. Nah, kemudian untuk angka kredit tugas jabatan itu kembali 0 gitu karena penghitungan baru di pangkat 3D. Nah, tinggal nanti ngisinya berapa, pengisiannya ini sama dengan yang tadi. Maksimal adalah angka kredit maksimal 150%. Prioritasnya ini dulu, baru ini, baru ini. Seperti itu, Pak. Nah, ini sebelum saya jelaskan yang soal yang kedua terkait dengan yang pemadam kebakaran. Sebenarnya ini soal ini tidak masalah jenjangnya apa, kategori keterampilan atau keahlian, tetapi ada case yang di sini gitu. Nah, ini case-nya kan pangkatnya tidak sesuai dengan jenjangnya. Nah, sebelum saya masuk ke soal yang kedua, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan soal case yang pertama? Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu, Bu Grace, seperti itu Bu ya, sebelum kita masuk ke soal yang kedua, Bu. Bapak Ibu yang bertanya, kami persilakan terlebih dahulu. Yang sudah raise hand, Pak Alpiandi dari Damkar, kami persilakan Pak. Baik Bapak, terima kasih. Tadi yang saya masih perlu saya tanyakan terkait penilaian dalam penetapan formulir penetapan angka kredit. Jadi poinnya bahwa untuk penunjang dan pengembangan profesi itu diberikan jika belum tercapai angka maksimalnya Pak ya. Pertama itu. Terus yang kedua, terkait integrasi saya agak sedikit kurang paham integrasi itu maksudnya seperti apa karena hal baru nih integrasi ini. Demikian itu aja Pak, 2 poin itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi benar Pak, untuk angka kredit pengembangan profesi dan penunjang itu bisa diberikan jika memang untuk angka kredit tugas jabatannya itu belum terpenuhi. Jadi ini Pak ya. Makanya di pedoman yang kita terbitkan, di sini ada kata-kata prioritas. Nah, prioritasnya seperti apa, itu sudah kita gambarkan alurnya di formulir PAK. Nah, ini Pak. Berdasarkan prioritas terdiri dari. Nah, ini sudah berdasarkan prioritas. Dari tugas jabatan terlebih dahulu, pengembangan profesi, dan penunjang. Jadi 150% itu 100% minimal dari tugas jabatan. Kalau 37,5 berarti tadi angka kredit minimal per tahunnya adalah 25, itu minimal 25 dari tugas jabatan. Nanti sisanya baru diambil di sini. Misalkan ini
ada contoh lagi misalkan. Ini muda, berarti dia minimal per tahun itu kan 25. Ya Pak ya. Bapak perhatikan saya ketik di sini. Kemudian angka kredit maksimal per tahun. Sebenarnya sudah saya jelaskan juga kemarin pada saat webinar tanggal 10 ya. Ini berarti 37,5. Jadi 150% kali 25. Jadi 37,5. Nah, 37,5 ini minimal dipenuhi dari tugas jabatan itu 25. Baru pengembangan profesi dan penunjang itu sisanya. Berarti dari 37,5 dikurangi 12. Berarti 12,5. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu angka kreditnya di sini kita taruh lah misalkan ternyata cuma dapat 15 di tahun itu. Di periode Januari sampai dengan Desember. Kemudian di pengembangan profesi ternyata di sini sudah punya angka kredit pengembangan profesinya misalkan katakanlah dapat 15 juga karena studi banding ke luar negeri sering, kemudian diklat dan lain-lain. Nah, tapi di sini Bapak Ibu lihat maksimal pengembangan profesi dan penunjang itu hanya 12,5. Nah, ini itu. Jadi di sini yang bisa diisi hanya 12,5. Jadi ambil prioritasnya dari pengembangan profesi terlebih dahulu. Kalau misalkan di sini ternyata hanya 10, kemudian penunjang dia bisa dapat 10, berarti kan total dari ini 10 dan sini misalkan ini penunjangnya 10 juga, berarti kan 20 Pak totalnya ya. Tapi karena maksimal adalah 12,5, berarti di sini hanya 2,5. Seperti itu Pak. Jadi 2 ini itu maksimal adalah 50% dari angka kredit minimal per tahun. Seperti itu Pak. Mohon izin Bapak, satu lagi Pak, tadi terlupa terkait kita untuk tadi ada penilaian terkait sasaran SKP ya, sasaran kinerja pegawai yang betul. SKP. Karena kan kita udah proses Pak untuk bagaimana kita membreakdown cascading dari atasan langsung kepada jabatan fungsional untuk tahun 2023 kita mulai susun dari sekarang. Nah, untuk SKP yang ada itu nanti bahwa dalam perhitungannya yang akan kita hitung di tahun 2024 berarti capaian yang sudah tercapai di SKP secara keseluruhan 2023 betul 2023 secara keseluruhan Pak ya. Betul. Siap. Itu Pak. Jadi SKP itu memang digunakan nanti untuk di sini Pak ya, persentase berapa. Nah, nanti Bapak coba tanya ke BKPSDM-nya apakah menggunakan Permenpan 8 tahun 2021 atau Permenpan 6 tahun 2022. Nanti ngaruhnya akan di sini Pak. Ini apakah diisi angka atau diisi kualitatif, baik, sangat baik, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan tadi integrasi Pak, integrasi itu sebenarnya mengintegrasikan angka kredit ini dengan SKP Pak. Itu namanya integrasi. Kalau konvensional kemarin jabatan fungsional yang dikeluarkan sebelum tahun 2019 itu proses penilaian angka kreditnya adalah 80% tugas utama dan 20% tugas penunjang gitu Pak ya. Nah, itu tidak bisa dipakai lagi Pak berdasarkan Permenpan 13 tahun 2019, kemudian juga peraturan BKN 11 tahun 2022, seluruhnya harus diintegrasikan. Jadi nilainya harus menggunakan nilai integrasi. Nah, Bapak Ibu yang dilantik menggunakan impasing tidak perlu repot karena angka kredit dasar yang diberikan untuk ditulis di sini itu sudah kita berikan waktu itu. Kalau ada perbaikan sudah kita ada surat perbaikannya. Nah, yang menjadi concern kami yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu pejabat fungsional yang dilantik melalui penyetaraan. Nah, Bapak Ibu lihat lagi SK Bapak Ibu itu angka kredit dasarnya berapa. Jangan misalkan karena di sini tadi di Permenpan RB harusnya 100 tapi ditulis 300 diam aja. Nah, mungkin pikirannya biar nanti pada saat jenjang jabatan keperluan naik jenjang jabatan itu biar cepat gitu ya. Nah, nggak bisa seperti itu Pak karena aturannya
Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan angka kredit yang konvensional. Bisanya adalah angka kredit yang integrasi. Seperti itu, Pak. Cukup jelas, Pak ya? Jelas. Apakah ada lagi? Bapak Ibu yang bertanya, silakan Pak Hadi. Pak Hadi dari Laboratorium Kebakaran. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Setelah Assalamualaikum ini warahmatullahi nanti dari Kota Batam, Pak ya, setelah Pak Hadi. Ya, silakan Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya ada pertanyaan ini untuk kegiatan penunjang. Untuk kegiatan penunjang ini, kegiatan apa saja yang bisa dijadikan angka kredit? Apakah kebetulan nih saya bertugas di laboratorium kebakaran di bagian investigasi kebakaran. Saya selain petugas investigasi, saya juga dijadikan pejabat PPK lah seperti itu. Jadi untuk kegiatan anggaran, apakah yang jadi pertanyaan, apakah tugas yang sedang saya laksanakan ini apakah bisa dijadikan angka kredit? Itu yang pertama. Yang kedua, saya menjadi pejabat fungsional di investigasi ini adalah melalui in-passing. Saya ada di ahli pertama, sedangkan untuk di investigasi itu adanya itu jabatannya adalah ahli madya. Nah, untuk mendapatkan angka kredit ini saya masih bingung ini, karena saya tidak bisa, karena kan aturan itu satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah. Nah, sedangkan saya ini kan di ahli pertama. Untuk mendapatkan angka kredit ini saya masih bingung. Itu bagaimana? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi ada dua pertanyaan Pak ya terkait dengan kegiatan penunjang itu apa saja. Bapak sudah dapat file pedoman penilaian ya sama standar kualitas hasil kerja. Ya. Ini Bapak lihat yang di kolom paling bawah di formulir D itu ada standar kualitas hasil kerja unsur penunjang. Jadi sudah ada bukti kegiatannya apa saja, standar hasil kerjanya apa saja, dan bukti fisiknya berikut angka kreditnya. Nah, kalau misalkan tadi Bapak ada kegiatan PPK, ya sebenarnya itu kan penugasan pimpinan Pak ya, nanti Bapak bisa masukkan saja di poin 6 ini. Jadi kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang tercantum di atas, kalau butir-butirnya nggak ada, selain berkaitan dengan ini, Bapak bisa saja memasukkan kegiatan itu di penunjang ini. Jadi nilainya hanya 0,04, dibuktikan dengan surat tugas, kemudian dokumentasi atau foto, dan laporan kegiatan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya terkait dengan bukti fisik, ini tidak seluruh kegiatan itu harus ada foto. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat saja di sini bukti fisiknya apa saja. Kalau memang tidak, biasanya kalau foto sudah kita tulis di sini lampirannya foto gitu. Kalau memang tidak ada ya tidak perlu. Misalkan ini diklat, sertifikat atau laporan. Yang penting kan laporannya, sertifikatnya dia lulus. Nggak penting fotonya dia seperti apa kan gitu. Seperti itu Pak. Jadi yang lain-lain juga sama. Nanti di butir kegiatan yang lain. Misalkan ini ada rapat, misalkan mengkaji pengawasan pola angkut B3. Jadi bukti fisiknya hanya nota dinas laporan pola angkut B3 yang isinya adalah nama alamat pengirim siapa, kemudian pemesannya siapa, kendaraan pengirimannya seperti apa, kelas bahaya dan lain-lain seperti apa. Jadi nggak perlu foto pada saat dia bikin duduk di depan komputer lagi nyusun laporan di foto, nah itu nggak perlu. Jadi tidak semua laporan itu harus ada foto. Nah terkait dengan Bapak analis pertama Pak ya? Ya betul. Analis pertama, kemudian di-passing ke analis pertama, Bapak di laboratorium yang tugasnya kan hanya investigasi, seperti itu Pak ya berarti ya? Betul Pak. Baik. Kalau kejadian seperti itu Bapak Ibu, ini mungkin juga bisa menjadi case ke semua dinas pemadam kebakaran. Jadi diperlukan pemetaan kembali di dinas masing-masing. Jadi kepegawaian mempunyai kewajiban untuk memetakan kembali peta jabatannya seperti apa.
tidak semua aparatur damkar dan penyelamatan di Dinas Pemadam Kebakaran itu harus menjadi pejabat fungsional pemadam kebakaran atau analis kebakaran. Jadi harus dilihat kembali tugasnya ngapain gitu. Misalkan Bapak Ibu yang di sekretariat tidak akan mungkin melakukan tugas pemadaman misalkan karena sudah ada pasukan tersendiri. Jadi misalkan Bapak Ibu yang kerja di sekretariat bagian kepegawaian ya harusnya masuk ke analis kepegawaian atau analis SDM aparatur. Misalkan di TU ya harusnya masuk ke jabatan fungsional arsiparis, tidak harus dipaksakan ke analis kebakaran. Nah, sama dengan Bapak misalkan di laboratorium. Laboratorium itu kalau tidak salah kan dia ngecek Pak ya, ada jabatan fungsional penguji mutu harusnya. Nah, itu bisa masuk ke situ. Nah, kalau Bapak sudah dipasing ke analis kebakaran, ya harusnya Bapak bisa dipindah ke unit kerja yang memang melakukan tugas pemeriksaan bangunan gedung, kemudian penyuluhan dan pelatihan, sehingga tidak menghambat Bapak melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional. Jangan sampai malah nanti pekerjaan Bapak di tugas fungsional itu justru itu menjadi tugas tambahan karena tugas utamanya adalah melakukan pengecekan di laboratorium sehingga dicari di laboratorium. Jadi solusinya ada dua Pak. Bapak harus pindah ke unit kerja yang memiliki tugas kerja sesuai dengan jabatan fungsional saat ini atau Bapak pindah jabatan ke jabatan lain. Nah, itu ada dua solusi seperti itu, dikembalikan ke kepegawaian ke Bapak sendiri seperti apa maunya, tinggal dikomunikasikan dengan bagian kepegawaian. Apakah memungkinkan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional lain, misalkan karena peta jabatannya memungkinkan, atau memang perlu dipindah ke unit kerja yang memang sesuai. Seperti itu, Pak. Baik. Ya, memang sampai sekarang ini belum ada belum ada solusi untuk kita ini di sini di laboratorium ini ada 4 orang Pak untuk di ahli pertama ini. Kita sudah beberapa kali konsultasi dengan kepegawaian pun memang sampai saat ini belum ada solusi yang yang pas lah buat kita gitu. Ditambah lagi saya dijadikan PPK ya kan. Jadi untuk mendapatkan saya susah mendapatkan angka kredit, dibebankan tugas menjadi PPK pun seperti itu gitu. Jadi agak gimana gitu, jadi bingung ya, saya. Pak, kalau udah jadi PPK itu susah pindah Pak, gitu. Karena nggak semua orang bisa jadi PPK. Jadi kalau dari kami solusinya dua itu Pak, Bapak pindah ke unit kerja sesuai dengan tugasnya saat ini analis kebakaran, atau memang pindah ke jabatan fungsional lainnya. Kalau misalkan ada pejabat struktural di situ diangkat menjadi pejabat struktural ya alhamdulillah Pak. Jadi tidak perlu mengundurkan diri atau seperti apa. Gitu Pak. Mungkin nanti semoga Pak Firdaus atau Pak Parta mungkin hadir di sini, mungkin bisa nanti teman-teman yang di laboratorium bisa dibantu dicarikan solusi Pak supaya tidak kesulitan untuk mencarikan angka kredit karena nanti akan berpengaruh yang bersangkutan sulit untuk naik pangkat, naik jenjang jabatan. Seperti itu Pak ya. Kemudian untuk itunya Pak, untuk angka kredit yang sekarang ini bagaimana Pak ya? Angka kredit tetap harus dicari sesuai dengan jenjang dan pangkatnya Bapak. Gitu. Jadi tetap harus melakukan kegiatan sesuai jenjang atau satu tingkat di bawah dan satu tingkat di atas. Tidak bisa loncat dua Pak. Seperti itu. Misalkan investigasi, tapi kan investigasi Bapak juga hanya melakukan pemeriksaan, misalkan uji apa di laboratorium Pak ya, bukan turun ke lapangan ya? Turun ke lapangan Pak. Oh, turun ke lapangan. Ya. Nah, turun ke lapangan sebenarnya bisa Pak di standar hasil kerja ini kemarin sudah kami masukkan terkait pemeriksaan bangunan gedung. Nah, pemeriksaan bangunan gedung itu bisa dilaksanakan misalkan terjadwal Pak, rutin. Jadi tidak ada kebakaran tapi dicek. Nah, bisa juga pemeriksaan bangunan gedung setelah kejadian kebakaran. Jadi bersamaan dengan tim investigasi. Jadi yang Madya bergerak, Bapak juga bergerak, tapi itu bisa diklaim di pekerjaan Bapak, gitu di jenjangnya. Atau misalkan di jenjang ahli muda, tergantung bangunannya, bangunan rendah atau bangunan tinggi industri dan bangunan vital. Seperti itu Pak. Jadi sudah kita akomodir, bukan mengada-ada sebenarnya, karena memang bayangan kita pemeriksaan bangunan gedung itu walaupun setelah kebakaran ya itu meriksa juga kondisinya seperti apa gitu walaupun nanti bersamaan dengan tim investigasinya gitu Pak.
Siap, siap. Jadi Baik. bisa dilakukan pemeriksaan bangunan gedung. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Terima kasih. Pak. Baik, kami persilakan dari Kota Batam. Oke, baik, terima kasih Pak Singgi. Saya dengan Tongam, Pak, Kepala Bidang Pemadam di Kota Batam. Silakan. Baik, ada 2 pertanyaan Bapak. Yang pertama adalah untuk nilai Jafung yang analis pemadam kebakaran. Terkait dengan nilai penunjangnya, Pak. Contoh misalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa untuk nilai penunjang dikumpulkan satu jenjang di bawah yang paling tinggi. Contoh misalnya dia untuk jenjang yang muda, itu bisa mengumpulkan nilai penunjang untuk yang si madya. Nah, sementara yang menjadi pertanyaan saya, apakah jenjang muda itu dia bisa mengumpulkan nilai penunjangnya apakah dari golongan 3C atau mulai dari golongan 3D, Bapak? Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau misalnya dia golongan ahli pertama, belum ke muda ini, masih di ahli pertama, apakah sudah bisa mengumpulkan angka kredit penunjang untuk target yang 6 poin untuk melompat dari muda ke madya? Itu Bapak yang untuk Jafung analis pemadam kebakaran. Sedangkan yang kedua adalah untuk Jafung pemadam. Di salah satu subunsur apel pagi, di situ ada disebut bahwa yang dapat membuat laporan untuk laporan di subunsur itu hanya satu orang terampil saja. Sementara ada case juga di kita, di dalam satu regu itu terdapat 2 orang terampil. Bahkan ada yang 3 orang terampil. Nah, di dalam satu regu. Sementara di butir kegiatannya itu hanya bisa 1 orang terampil saja yang membuat laporan di subunsur apel pagi itu, Pak, yang diterampil. Nah, itu solusinya bagaimana, Pak? Apakah secara bergantian mereka, misalnya hari pertama si A, besok yang hari keduanya si B, besok lagi si C. Seperti itu, Bapak. Mungkin 2 hal itu, Pak Singgi, yang mohon kami dari Kota Batam untuk pencerahannya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak Pak Senior, mohon izin. Jadi terkait dengan analis kebakaran ini, Pak, jadi memang perlu dipahami yang bisa dilakukan oleh satu jenjang di atas dan satu jenjang di bawah itu adalah tugas jabatan, Pak. Kalau untuk pengembangan profesi dan penunjang itu boleh dilakukan oleh semua jenjang. Itu tidak ada perbedaan angka kreditnya, bukti fisiknya sama, unsur dan subunsur itu sama. Jadi termasuk butir kegiatannya juga sama. Jadi pengembangan profesi dan penunjang itu boleh dilakukan oleh seluruh jenjang, tidak membedakan misalkan pertama itu apa, muda apa, madya apa, itu semua jenjang sama kegiatan untuk pengembangan profesi dan penunjang. Kemudian untuk yang syarat angka kredit 6 dan 4 itu bukan angka kredit penunjang, Bapak, jadi itu angka kredit pengembangan profesi. Jadi angka kredit pengembangan profesi 4 untuk mahir ke penyelia dan angka kredit 6 untuk untuk muda ke madya itu tidak bisa dikumpulkan di jenjang sebelumnya. Jadi bukan akumulasi di jenjang sebelumnya. Jadi angka kredit 4 untuk yang mahir ke penyelia, 4 itu hanya bisa dikumpulkan selama yang bersangkutan ada di mahir. Begitu juga dengan 6 untuk persyaratan muda ke madya, itu angka kredit 6 yang dikumpulkan selama yang bersangkutan ada di jenjang muda, tidak bisa diakumulasikan dengan angka kredit pengembangan profesi di jenjang analis pertama. Seperti itu, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir terkait dengan bukti kegiatan. Jadi memang yang nyusun itu cukup satu saja, Pak. Mungkin nanti teknisnya seperti apa di lapangan bergantian, itu kami serahkan di masing-masing perangkat daerah. Gitu. Jadi yang menyusun cukup satu, yang lain cukup tanda tangan saja. Jadi buktinya cukup satu saja,
Tidak perlu masing-masing pejabat fungsional itu membuat laporan biar tidak terlalu banyak kertas yang dikeluarkan. Cukup satu, yang lain ikut tanda tangan di situ, tinggal nanti di scan saja. Di scan, scan-nya dibagi, nanti disampaikan. Nanti tahun depan kalau jadi kita pakai sistem, itu tinggal di-upload saja. Jadi tidak perlu di-print. Mungkin seperti itu Pak ya. Apakah cukup jelas? Izin Bapak, jadi kalau untuk yang seperti itu case-nya, misalnya nih ada 2 atau 3 orang terampil di dalam satu grup itu, berarti hanya 1 orang yang cukup membuat laporannya. Nah, Ya, terkait dengan betul. angka kredit yang diperoleh oleh Jafung tersebut, apakah untuk 1 orang atau bisa untuk 3-tiganya gitu, Pak? Angka kreditnya terkait dengan apa, Pak? Misalkan melaksanakan apel pagi gitu ya. Misalkan ini, contohnya di JF Pemula, katakanlah seperti itu. Nah, JF Pemula ini ada 10 gitu. Misalkan nanti di situ tidak ada terampil, katakanlah seperti itu ya. Nah, dari 10 orang itu cukup hanya 1 orang saja yang membuat laporan, nanti yang 9 lainnya ikut tanda tangan di situ gitu. Nanti yang lain tetap dapat angka kredit. Seluruh 10-10-nya tetap dapat angka kredit 0,002 karena yang ikut apel pagi. Oke. Karena ada lagi Pak yang di bawahnya ini Pak. Bapak coba buat Pak yang di bawahnya. Scroll ke bawah. Oke. Yang nomor ya ini nih Pak, yang nomor 6 Bapak. Hanya diberikan kepada 1 orang pejabat fungsional yang ditugaskan di setiap regu untuk menyusun laporan atau checklist ini. Ini kan salah satu tugasnya si terampil nih Bapak. Sementara di satu regu kami itu yang tadi Pak ada 2 atau 3 orang Bapak. Ini apakah bisa diperoleh oleh 3 orang tadi atau cukup untuk 1 orang yang membuat laporan di poin nomor 6 tadi Bapak? Kalau seperti ini memang hanya yang membuat Pak. Gitu. Karena misalkan laporan itu dibuat, kan misalkan ada apel ya Pak, misalkan apel nih. Nah, apel ini kan semua pasti akan mendapatkan angka kredit ini. Ya. Melaksanakan. Tetapi yang membuat laporan itu mendapatkan tambahan lagi. Nih, gitu. Jadi yang membuat laporan apel saja yang hanya 1, yang membuat laporan checklist saja yang cukup 1 orang. Misalkan seperti itu Pak. Jadi tidak perlu semuanya itu menyusun laporan masing-masing. Oh, berarti hanya 1 orang Pak ya yang diperkenankan untuk membuat Iya. butiran nomor 6 ini ya Pak ya? Betul. Karena kan walaupun dia di per regu Pak. tersebut ada 3 orang atau lebih Iya. daripada 1 orang, berarti hanya 1 orang saja yang bisa Betul. memperoleh poin yang angka kredit yang nomor 6 Bapak ya? Betul Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Singgi, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan? Pak Beni? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu Beni berarti ya. Ya. Silakan Bu. Bu Beni Pak. Dari mana Ibu? Izin Bapak. Ya, Ini Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ingin Provinsi. bertanya Pak, ada beberapa pertanyaan. Ya, Provinsi Sumatera Utara Bapak. Ya. Ya silakan Bu. Provinsi Utara. Ya silakan. Dari Kota Tebing Tinggi. Ada beberapa pertanyaan Bapak mengenai teknis pengisian laporan yang di Excel Pak. Excel, ya kan? Di sini ada di sheet 4 tentang penetapan tahun 2022 ini Pak. Di sini ada 1 Romawi keterangan perorangan, yang ke-2 Romawi penetapan angka kredit, yang poin nomor 2 angka yang diperoleh dari pengalaman. Ini tadi kebetulan kita mati lampu Pak. Waktu Bapak menjelaskan, izin Pak bisa minta tolong diulang khusus yang ini. Kemudian yang untuk pengembangan profesi yang nilai 6 dan 3 itu berasal dari mana Bapak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon izin Bapak untuk sheet yang rekapitulasi capaian, kami ingin mengetahui berapa nilai akhirnya. Kemudian yang untuk pengembangan profesi, sheet yang ketiga, pengembangan profesi juga kami ingin mengetahui berapa, izin Bapak. Kemudian pertanyaan itu yang pertama ya Pak. Pertanyaan yang kedua, kebetulan kan saya kasusnya adalah analis kebakaran ahli muda. Nah, saya diangkat
berdasarkan penyetaraan Desember tahun 2021. Seharusnya saya sudah naik pangkat pada tahun 2023. Tapi mengingat angka dasar yang diberikan kepada saya adalah 50 ya kan Bapak. Kemudian angka maksimal yang bisa saya capai untuk tahun 2022 adalah 37,5, jadi 50 ditambah 37,5 adalah 87,5 sampai dengan Januari 2023. Total sampai dengan Januari 2023 adalah 87,5. Sementara kalau saya mau naik pangkat di April berarti saya tidak bisa. Artinya saya sudah dirugikan di sini Pak. Karena saya beralih ke fungsional, saya sudah merasa dirugikan di sini. Bagaimana? Apakah ada solusi? Makanya saya tanya tadi untuk yang sheet keempat tentang penetapan 2022 yang di poin 2,2 Ya, Bu. angka yang diperoleh dari pengalaman. Apakah pengalaman saya yang di tahun 2021 bisa saya masukkan di sini atau bagaimana? Seperti itu Bapak. Itu pertanyaan yang kedua. Dan ada lagi Pak, ya izin Pak menjelaskan. Banyak ya Bu ya? Iya Pak, iya banyak kan Pak, banyak kali yang Ya, silakan Bu. Terus Pak, izin lagi Pak untuk total angka kredit kenaikan pangkat kumulatif kami yang kami dapatkan berdasarkan yang sudah kami kirimkan ke Bapak itu total angka kredit kami adalah 110, jadi sama. Makanya waktu saya lihat di nama-nama merah total angka kredit kami tidak termasuk 110 saya. Ya, baik Bu. Sudah dapat saya beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi memang Bu, sekian Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Jadi memang benar Bu, yang beberapa Bapak Ibu di daerah yang mengirimkan ke kami jawaban untuk soal nomor 1, itu memang benar 110. Tetapi setelah kita cek ada beberapa kesalahan, misalkan penempatannya ini tidak sesuai. Kemudian di formulir pengembangan profesi, biasanya ini nih, yang studi banding dalam negeri itu tidak sesuai. Di sini pasti angkanya 3. Karena Bapak Ibu tidak melihat di pedoman ini, ada perbedaan angka kredit untuk yang studi banding luar negeri dan dalam negeri. Nah, nanti dipahami kembali. Nah, jadi terkait dengan pengalaman ini, Bu, ini diisi dari untuk yang perpindahan dari jabatan. Jadi untuk yang perpindahan jabatan itu di sini diisi. Seperti itu, Bu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu dilantik penyesuaian atau penyetaraan, itu di sini kan kosong karena tidak ada dari pengalaman. Nah, kemudian pertanyaan Ibu kembali, ini diisi dari mana? 6 ini adalah kebutuhan untuk pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang muda ke madya. Gitu Bu. Jadi itu selain tadi angka kredit ini, itu juga perlu diperhitungkan profesinya berapa. Khusus untuk yang muda ke madya, yang mau naik jenjang dari muda ke madya, itu perlu 6. Sedangkan untuk yang kenaikan jenjang jabatan dari mahir ke penyelia itu 4, Bu. Nah, kekurangannya tinggal tadi ini 6 atau 4 dikurangi pengembangan profesi di sini berapa. Tetapi yang tadi saya sampaikan sama dengan pertanyaan dari Kota Batam tadi, angka kredit pengembangan profesi itu hanya bisa diisi selama yang bersangkutan ada di jenjang tersebut. Tuh. Ini screen-nya kelihatan Bu, yang saya share kelihatan nggak? Nah, saya share kembali ya. Ya, jadi tadi untuk 6 ini adalah syarat muda ke madya. Kemudian kalau nanti mahir ke penyelia, ini 4 isinya. Itu udah given, Bu, sudah tertulis di peraturan. 3-nya ngambil dari tinggal ini dikurangi capaian dari ini berapa. Dari pengembangan profesi yang di sini, tidak digabung dengan penunjang. Nah, angkanya itu hanya bisa didapat selama yang bersangkutan ada di madya, di muda atau di penyelia, tidak bisa di jenjang sebelumnya. Nah, terkait dengan Ibu tadi, misalkan analis muda penyetaraan kredit dasar 50, berarti Ibu diangkatnya kemarin pangkatnya ini Bu ya, 3C ya? Betul Bu?
Maaf. Bu Beni. Bu Beni, silakan Bu. Kemarin diangkatnya penyetaraan di jenjang apa ya? Maaf, di pangkatnya, pangkat Ibu sekarang apa? Di Apa Ibu? Maaf, nggak terdengar Bu. 3C Bapak, di 3C. Kalau 3C Ada apa? berarti kan eselon 4 kemarin Bu ya? Iya Pak. Ya, kalau eselon 4 berarti sudah sesuai di sini angka kreditnya, angka kredit dasarnya adalah 50. Berarti angka kredit dasar yang diberikan itu sudah sesuai. Nah, kemudian untuk kebutuhan naik pangkatnya, Ibu di SK-nya juga ada ini enggak diberikan SK tambahan sebagai subkoordinator? Wah, ini Bu Beni malah hilang nih. Bu Beni apa masih ada ya? Sebentar. Ya, Bu Beni. Apakah masih mendengar, Bu? Silakan. Masih Pak. Kemarin diangkat diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator, Bu. Halo. Halo. Ya, kemarin diangkat diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator, Bu. Iya. Iya, subkoordinator kan ya? Iya, Pak. Sebagai subkoordinator. Iya. Berarti Ibu itu penghitungan kebutuhan untuk naik jenjangnya atau naik pangkat ya, naik pangkat. Itu kan berarti Ibu naiknya 3C ke 3D. Perlunya adalah 100. Begitu Bu ya. Angka kredit dasar adalah 50. Berarti sisa 50. Misalkan kemudian Ibu naik untuk kegiatan bulan Januari sampai dengan Desember besok, Ibu bisa mengumpulkan angka 37,5. Katakanlah seperti itu. Misalkan di sini, saya coret-coret di sini Bu ya, 100 untuk kebutuhan naik pangkatnya, 100. Dan angka kredit dasarnya Ibu sudah diberikan dari penyetaraan ada 50. Kemudian kegiatan tugas jabatan misalkan, Ibu dapat 150%, 37,5. Berarti totalnya ini 100 dikurangi dengan 50 dikurangi lagi dengan 37,5 berarti 12,5. Nah, kalau Ibu diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator, Ibu mendapatkan angka kredit lagi 25%. Nah, Ibu coba baca surat tugasnya, itu ada kalau nggak salah 25% dari angka kredit kenaikan pangkat. Berarti Ibu sudah punya juga angka kredit di sini 25% kali 100. Ibu sudah punya angka 25 di sini. Sehingga pada saat nanti Ibu misalkan naiknya adalah kurangnya 12,5, tapi Ibu sudah punya subkoordinator ini, maka Ibu sudah bisa naik pangkat. Tapi kan Ibu naik pangkat itu seharusnya 2023 kan ya, bukan 2022 kan? 2023 Bapak. Iya, berarti 23. kalau naiknya 2023 memang harus pemenuhan angka kredit seperti ini. Seperti itu. Jadi Ibu sudah punya celengan di sini, saya urutkan saja. Kenaikan pangkatnya butuhnya 100, kemudian angka kredit dasar sesuai SK pelantikan ada 50, benar karena sesuai dengan model integrasi. Kemudian kalau misalkan Ibu punya tugas jabatannya bisa mendapatkan angka penuh 37,5, lebih bagus. Kemudian Ibu juga punya tabungan di sini subkoordinator itu 25% dari angka kredit kenaikan pangkat. Jadi 25% kali angka kredit kenaikan pangkat 100. 25. Jadi totalnya Ibu itu sudah bisa naik pangkat pada April besok. Ini kan sudah lebih 12,5. Nah, nanti 12,5 ini bisa digunakan di sini. Bapak. Gimana, Bu? Ya, Pak.
putus-putus Bu, jadi saya tidak bisa mendengar secara keseluruhan. Tapi yang dipastikan gitu Bu, ada angka kredit 25 ini nanti bisa Ibu tambahkan di sini saja, angka kredit baru tidak masalah. Jadi nanti 50 di sini dari angka kredit misalkan dasarnya, kemudian subkoordinator 25% di sini. Nah, Bapak Ibu yang menjadi catatan untuk pejabat fungsional yang dilantik penyetaraan kemarin, apabila subkoordinator diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator atau koordinator, angka 25% ini bisa didapatkan apabila posisi tugas jabatan, bukan tugas jabatan, tugas sebagai subkoordinator dan koordinator itu minimal harus dilaksanakan selama 1 tahun. Itu. Kalau ternyata subkoordinator dan koordinator itu dicabut sebelum 1 tahun, maka angka kredit 25% dari angka kredit kenaikan pangkat itu tidak bisa dinilai. Jadi nanti jatuhnya hanya tugas butir kegiatan, berdasarkan butir kegiatan. Jadi dipastikan untuk angka kredit subkoordinator ataupun koordinator yang bernilai 25% dari angka kredit kenaikan pangkat itu hanya bisa dinilai apabila tugas subkoordinator dan koordinator itu dilaksanakan minimal 1 tahun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, ini sudah tidak ada yang angkat tangan lagi. Mungkin sesi tanya jawab saat ini kita hentikan dulu. Tapi nanti kita istirahat dulu Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan sekitar pukul 1 untuk kita membahas kasus yang kedua. Jadi yang kasus yang soal kedua ini, jadi ada ketidaksesuaian antara pangkat yang diduduki dengan jabatan yang diduduki. Nah, ini kasusnya seperti apa, cara penghitungan angka kreditnya seperti apa, nanti kita bahas setelah istirahat. Nanti kita kembali lagi pukul 1:30 Bapak Ibu, karena kita berikan waktu untuk Bapak Ibu yang di WITA dan WIT ini sudah istirahat. Baik, mungkin seperti itu dulu, kami kembalikan ke Bu Grace. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Singgi terkait penjelasannya. Jadi Bapak Ibu sesuai yang disampaikan tadi oleh Pak Singgi bahwa kita akan memulai lagi nanti di jam 1:30, 13.30 WIB. Jadi dipersilakan Bapak Ibu untuk istirahat dulu sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan. Demikian ya Bapak Ibu, sampai ketemu lagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.